Salam saudaraku di dalam Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman bersama Tuhan. Sharing ini didasari dengan firman-Nya di kitab Kejadian 39 ayat 9b. Saya bacakan ya, kata Yusuf sebagai orang pilihan Allah. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu tahu bahwa Yusuf orang jujur, penuh tanggung jawab, namun perjalanan hidupnya di rumah Potifar tidaklah mudah. Penggoda itu datangnya dari nyonyanya sendiri untuk berbuat dosa. Karena dia menghindari perbuatan dosa, maka dia difitnah. Dimasukkanlah dia di penjara. Namun karena Yusuf memiliki karakter yang baik, maka dia disertai oleh Tuhan. Ketika di penjara, dia mendapatkan kasih dari sipir penjara, bahkan dia diberi tanggung jawab untuk tanggung jawab apa-apa yang ada di penjara itu. Nah, suatu hari dia dipanggil ke istana untuk menyelesaikan permasalahan atau menjabarkan mimpi Firaun, dan itu terjadi apa yang dimimpikan itu. Nah, akhirnya Yusuf diangkat tinggi-tinggi menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itulah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hatinya bersih, jujur, maka Tuhan berkenan untuk mengangkatnya. Itulah Yusuf. Dan saya mau cerita tentang pengalaman saya. Begini ceritanya. Waktu muda saya kerja di salon terkenal di Solo. Suatu hari tajinya pergi keluar kota, ke Sumbawa, di tanah kelahirannya selama 2 minggu. Dan taji itu sering keluar kota dan salon dititipkan atau pengelolaannya dititipkan ke saya dan teman-teman. Suatu kali pagi-pagi ada tamu yang mau memotongkan rambut cucunya yang masih bayi. Nah, setelah selesai, beliau membayar. Saya menolak karena taji atau bos saya sering melakukannya. Kalau ada bayi yang potong rambut, tidak usah bayar. Tapi tamu itu memaksa untuk membayar. Saya tetap menolak, dan menolak. Tapi taci itu yang namanya Ci Ico itu seorang pemilik dealer di Solo, dealer mobil di Solo. Ya, Ci Ico itu ngomong, enggak, saya tetap mau kasih uang, dia ngomong seperti itu. Dia tetap memaksa. Dan malah uang itu diberikan ke saya untuk jajan. Dia ngomong seperti itu. Saya tetap menolak, tapi uang itu tetap ditinggal di meja. Terus uang itu saya masukkan ke laci kasir. Selang sebentar, teman saya, kebetulan yang masuk hanya saya dan dia, terus meminta uang itu untuk dibagi 2. Dia terus memaksa untuk dibagi. Dengan alasan dia tidak punya uang, juga tidak punya beras karena suaminya beberapa hari tidak pulang, tidak kasih uang. Dia orang kos, dia orang Bandung. Dia terus membujuk saya, alasannya untuk membeli beras. Akhirnya saya bilang sama dia, ya sudah, ambilin uang itu buat kamu. Aku minta 5.000 untuk nanti saya kasihkan Simbo. Benar saudaraku, uang 5.000 itu saya kasihkan Simbo dan mbaknya itu tahu. Setelah itu hati saya gelisah, tidak tenang. Semalam bahkan saya tidak bisa tidur. Hati saya diusik dan terus menangis, mengusik saya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, besok akan aku selesaikan masalah itu dengan teman saya. Setelah saya ngomong seperti itu, paginya saya bisa tidur sampai pagi, dan menjelang keberangkatan kerja, saya berangkat kerja seperti biasa. Saya tunggu-tunggu si teman saya datang. Terus saya bilang,
namanya Susi. Mbak Susi, sejak kemarin itu saya tidak bisa tidur loh. Lah kenapa kok tidak bisa tidur? Ya itu waktu kemarin itu saya pulang dari sini sampai rumah hati saya gelisah, malam saya nggak bisa tidur karena peristiwa itu. Alah Mbak Susi, sok suci, dia ngomong seperti itu, dia marah. Sok rohani, baru Kristen, baru kemarin aja sudah seperti itu. Mbak Susi, mbak jangan gitu. Dia marah. Ya saya dengarkan dia marah-marah. Saya dengarkan, saya tetap minta maaf karena peristiwa itu memang benar-benar saya tidak bisa tidur. Akhirnya dia ngedumel, dia marah-marah. Nah, paginya dia tidak masuk kerja kok sampai siang. Ternyata siang itu dia telepon mau, dia bilang kalau mau keluar. Ya saya bilang, ya kalau kamu mau keluar kamu bilang sama engkoi, karena tadinya belum pulang dari Sumbawa. Terus dia bilang, ya saya mau bilang sama engkau, saya mau keluar. Ya sudah, saya suruh pamitan, dia pulang. Saudaraku, masalah itu belum selesai. Saya tetap minta maaf. Dia tidak mau memaafkan. Tidak tahu dia memaafkan atau tidak. Pokoknya dari mulut saya keluar, saya minta maaf. Urusan belum selesai, saudaraku. Saya mesti ngomong dengan tajinya ketika beliaunya pulang dari Sumbawa. Walaupun penuh resiko, resikonya nanti saya dimarahi. Nah, beberapa hari kemudian si Helen pulang, namanya Helen yang pemilik salon itu, namanya Helen. Si Helen, saya minta maaf kemarin ada kejadian seperti ini saya cerita banyak tentang itu. Akhirnya dia marah-marah, dia dikatai Mbak Susi, saya namanya juga Susi. Mbak Susi nggak jujur, Mbak Susi nggak bisa dipercaya, Mbak Susi bla 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 panjang lebar yang nggak bisa yang nggak enak didengar. Ya saya dengarkan saja. Saya tetap minta maaf. Saya minta maaf sama Taji. Nggak tahu dia mau memaafkan atau saya dengan saya nggak tahu. Saya pokoknya terus minta maaf. Dan saya akhirnya ya saya memaafkan. Tapi nggak tahu itu setengah hati atau enggak. Pokoknya dari mulutnya ngomong, saya memaafkanmu. Saudaraku, saya masih kerja di situ beberapa tahun. Dan dia juga menilai saya setiap apakah ada perubahan apa enggak gitu loh. Tapi saya tetap biasa. Yang penting saya dari manusia saya sudah minta maaf dengan teman saya minta maaf dengan Helen si pemilik salon, saya juga minta ampun sama Tuhan. Saya sudah selesai urusannya dengan manusia dan dengan Tuhan. Saya rasakan sangat ada kelegaan yang amat sangat yang saya tidak bisa saya gambarkan waktu itu. Nah, suatu hari karena saya masih kerja di situ, suatu hari karena saya mau pindah rumah kan repot ya, saya mau pamitan mau keluar dari salon, saya sudah nggak kerja lagi, tapi dia tetap melarang saya untuk jangan keluar Mbak Susi, jangan keluar. Kenapa saya keluar? Nah akhirnya alasan saya pindah rumah, karena pindah rumah itu kan memang repot. Saya minta izin, minta keluar dari pekerjaan, saya mau kerja di rumah saja, saya bilang gitu. Nah akhirnya dia berembuk dengan suaminya, saya mendapat pesangon. Saudaraku, yang saya tahu pekerja salon itu kalau keluar enggak ada yang dapat pesangon. Nah itulah yang saya terima ketika Tuhan itu melihat ya, ketika melakukan hal yang kecil, yang benar, yang kecil saja, Tuhan akan menilai umatnya dengan caranya. Tuhan menilai dan bahkan memberkati. Itulah yang saya terima ketika saya minta maaf dengan tulus dengan orang-orang dan minta ampun dengan Tuhan dengan tulus, maka Tuhan akan mengembalikan hati saya menjadi lega dan saya bahkan mendapatkan berkat jasmani yang tidak sedikit waktu itu. Itulah cerita atau sharing saya tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Marilah
untuk kita yang sudah terima Tuhan, bahkan sudah lahir baru, untuk tetap menjaga hati, untuk jangan gampang tergiur dengan bujukan atau dengan alasan-alasan yang kalau saya bilang itu memelas waktu itu. Teman saya itu memelas kan nggak punya uang, nggak bisa beli beras. Itu saya rasanya terenyuh. Akhirnya saya melepaskan itu walaupun dosalah saya yang. Tapi puji Tuhan saya sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah sharing di Misbah Ministry ini yang dipimpin oleh Bapak Oki. Bapak, itu semua karena kemurahan Allah. Sebab itu kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan sharing pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, berkat rohani dicurahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Berkat jasmani pun juga melimpah. Mereka tidak berkekurangan walaupun masalah tetap ada, namun ketika masalah datang itu yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, masalah ini datang itu justru akan menguatkan, bahkan kami semakin kuat berharap kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan itu Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Oki dan keluarganya, pelayanannya, dan putri satu-satunya juga diberkati dengan pertumbuhan rohaninya yang nyata, pertumbuhan jasmaninya juga nyata. Dalam nama Yesus, apa yang diusahakan Pak Oki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.